Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon ahli tasawuf modern yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adikku, ini materi yang keenam. Materi yang keenam itu keliru, bukan nusron, itu al-busron indal Ghazali. Busron. Busron itu melihat Tuhan langsung. Dalam bahasa lain, busron itu adalah makrifat. Jadi menurut Ghazali itu makrifat itu apa? Pintunya bagaimana, jalannya? Nah, menurut Al-Ghazali, dulu sebelum Al-Ghazali lahir mempunyai pemikiran ini, seluruh orang ahli tasawuf itu mesti dibunuh. Gak ada yang tidak dibunuh karena dianggap murtad. Kenapa kok dianggap murtad? Karena orang itu kalau lagi ekstas, dia itu tidak mampu menguasai dirinya. Nah, karena tidak mampu menguasai dirinya, ketika melakukan omongan yang enggak, dia lihat dari hukum syariat, murtad. Tapi kan tidak boleh dilihat dari hukum syariat. Hukum syariat melihat syariat orang. Hukum rasional hakikat melihat hakikat orang. Hukum ekstasi itu ya dengan melihat ekstasi orang. Sampai di mana dia kan gitu. Jadi nggak boleh campur-campur. Dalam bahasa hukum timbangannya harus sama. Kalau syariat ya syariat. Kalau hakikat ya hakikat. Kalau makrifat ya makrifat. Kalau epistemologi ya melihat orang secara epistemologi. Kalau orang itu ontologi, maka orang itu dilihat sebagai secara ontologis. Kalau orang itu sudah sampai kepada aksiologi, orang itu dilihat dari aksiologi kan gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, pemikiran Imam Ghazali ini mampu meluruskan tadi itu. Sehingga orang itu syariat hakikat makrifat, syariat melihat syariat, hakikat melihat hakikat, makrifat melihat makrifat. Lalu bagaimana caranya berpendapat dia melihat sesuatu itu dari ilmu tauhid? Sebetulnya ilmu tauhid menurut aliyah ke bawah, aliyah sanawiyah, ibtidaiyah itu adalah ilmu tentang keesaan Tuhan. Karena tauhid itu satu, esa. Nah, Al-Ghazali enggak. Yang dia yakini ilmu tauhid itu apa? Al-istighraq fillah alal kulli. Bukan. Ilmu tauhid itu apa? At-taqidu anna rabba rabbun wa annal abda abdun. Bimakna at-tafriq, mampu membedakan siapa Tuhan dan siapa hamba. Loh, Tuhan itu siapa menurut Al-Ghazali itu? Wajibul wujud li dzatihi. Wajib adanya di dunia karena zatnya. Lah, hamba itu siapa kata Al-Ghazali? Hamba itu kata Al-Ghazali itu adalah wajibul wujud li ghairihi, wajib adanya di dunia karena diadakan oleh Tuhan. Karena itulah di dunia itu mesti terjadi, wajib terjadi dan harus terjadi. Karena sudah diadakan oleh Tuhan. Kok melakukan proses yang sudah benar tapi kok masih belum jadi? Nah, menurut para pemikir ada something wrong yang ada di dalamnya. Yang tidak mungkin terjadi dan mungkin terjadi itu di mana? Di Lauh Mahfuz aja. Menurut para pemikir ahli ilmu tauhid. Lah, kenapa di Lauh Mahfuz itu mungkin terjadi atau terjadi? Mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi? Karena Tuhan punya sifat satu yang jaiz, fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Nah, kalau dikerjakan maka menjadi wajibul wujud li ghairihi. Kalau tidak dikerjakan, yang ada di Lauh Mahfuz sana. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah,
ilmu tauhid menurut Al-Ghazali bukan seperti itu. Bukan seperti yang dikembangkan oleh ilmu tauhid menurut para ahli tauhid. Jadi ilmu tauhid menurut Al-Ghazali itu tadi at-taqidu anna rabbar rabbun wa annal abda abdun, bimana at-tafriq. Tafriq itu siapa? Ya seperti tadi itu. Lalu bagaimana manusia di dalam kehidupan ini? Karena itulah Al-Ghazali mengklaim manusia itu di dunia ini mesti butuh kepada Tuhan. An-nasu yahtajuna ilallah fi kulli nawahil hayah. Yang manusia itu mesti butuh kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, katanya Al-Ghazali, an-nasu faqiruna ilallah fi kulli nawahil hayah. Manusia itu fakir kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Lalu Al-Ghazali mengatakan, fa in kana an-nasu yahtajuna ila Allah fi kulli nawahil hayat. Fa in kana an-nasu faqirina ila Allah fi kulli nawahil hayat. Fa inna fi qalbihim babain. Maka di dalam hatinya manusia itu secara otomatis mempunyai dua pintu. Baban maftuhan ila alamil malakut wa huwa Allahul mahfud. Pintu yang pertama itu maftuhan terbuka berhubungan dengan Lauh Mahfud. Wa baban maftuhan ila alamil milki wa syahadah. Pintu yang kedua itu terbuka untuk melihat alam semesta ini. Fal'ula al-busron. Busron awil ma'rifatu. Yang pertama itu ma'rifat atau busron itu tadi. Yang kedua itu mukasyafah. Jadi yang kedua mukasyafah. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Lalu menurut Al-Ghazali, tarekat menuju Tuhan itu sebetulnya bukan melalui wiridan yang banyak tadi, melalui torekot yang banyak seperti tadi, seperti di dalam tasawuf tradisional, enggak. Menuju Tuhan hanya melalui ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? At-taqidu anna rabbar rabbun wa annal abda abdun, bimana at-tafriq. Lalu dia introspeksi kepada dirinya, lalu semangat di dalam dirinya itu selalu butuh kepada Tuhan, selalu fakir kepada Tuhan. Jadi kita itu di dalam segala aspek kehidupan selalu butuh kepada Tuhan. Nah sekarang ini sudah mendekati musyrik itu. Kita itu selalu butuh kepada uang. Sehingga hidup kita mati ya. Kalau selalu butuh kepada Tuhan, hidup kita itu ruhiyah wa madiyah. Kan itu. Dan mengakibatkan tadi itu al-busron wal mukasyafah. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ketika Al-Ghazali mempunyai pemikiran seperti itu, para ahli tasawuf yang datang setelah Imam Ghazali tidak ada yang dibunuh. Karena apa? Karena mereka melihat orang ahli tasawuf itu dengan ilmu tasawuf. Melihat ilmu ulama itu ahli rasional dengan ilmu rasional. Melihat orang yang ahli ibadah itu dengan ilmu ibadah syariat. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, karena itulah makanya Al-Ghazali tidak punya kepercayaan al-ittihad dan hulul itu tadi. Jadi paling tinggi orang itu berhubungan dengan Tuhan itu al-busron itu tidak akan menyatu. Nah, itu aja bedanya Al-Ghazali dengan tasawuf yang sampai hulul. Tasawufnya Al-Junaid dengan Al-Hallad serta Al-Bustami itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, jadi tasawuf modern itu hanya merubah iktikad kita. Kita harus punya keyakinan yang sangat tinggi, karena keyakinan itu merubah, keputusan keyakinan itu merubah. Merubah apa itu? Merubah yang tidak sukses menjadi sukses,
Kenapa kok seperti itu? Karena akal orang yang punya keyakinan tinggi itu, hati orang yang punya keyakinan tinggi itu syaraqat, bersinar. Bersinar menuju Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Adik-adikku rangkum dan kembalikan kepada Google Classroom serta absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.